nggak pakai kain ihram. Oh, kalau perlu pakai apa? Pakai baju lah, masa pakai kain ihram. Maksudnya pakai nanti kalau perempuan sama pakaiannya ihram dengan laki-laki gimana kondisinya? Like and share, dan juga jangan lupa ya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah ketemu lagi dengan hostnya Muhammad Andika di podcast Darus Sofa, dakwah tanpa batas frekuensi. Masya Allah, apa kabar nih para jamaah? Semoga selalu sehat selalu, ya kan? Sehat terus dan selalu ceria, ya kan? Masya Allah, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan bahas tentang ibadah haji yang insya Allah sebentar lagi banyak para jamaah haji yang sudah pada berangkat, beberapa udah pada berangkat, dan nanti puncaknya nanti insya Allah mungkin sekitar tanggal 27 atau tanggal 28 Mei ini nanti puncaknya di Mekah Madinah. Dan Andika tidak sendiri di sini, selalu ditemani dengan guru mulia. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah sehat afiat, cuman ada sedikit pilek Beb ya? Iya, karena kayaknya jadwal padat nih Beb. Enggak juga, ini anugerah dari Masya Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya Habib, kita langsung aja nih Beb, ya kan? Kan Habibana ini kan sebentar lagi mau haji juga nih Beb. Alhamdulillah, kita tinggal nunggu 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Beb. Iya, untuk persiapan kita akan berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Karena kita Mekah dulu, baru nanti ke Madinah. Kam min muhibbin rah. Berapa banyak orang yang muhib, orang yang cinta, yang rindu kepada Rasulullah, rah, dia akan pasti Allah berangkatkan. Amin, amin, amin ya Rob. Masya Allah. Beb, ibadah haji ini dimulai itu dari Nabi siapa sih Beb? Apakah dari Nabi Muhammad kah? Atau dari Nabi Adam langsung kah Beb? Atau gimana Beb? Ya, tapi mungkin sebelumnya saya juga nggak mau ketinggalan sama Bang Dika. Nyapa dulu lah. Boleh Beb, silakan Beb, silakan. Karena kita kan punya pemirsa nih, Beb. Punya jamaah, punya pecinta majelis, pecinta pondok pesantren, pecinta podcast. Wah iya benar Beb, benar Beb. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau kita menyapa beliau-beliau. Ya, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa podcast yang tanpa frekuensi ya, tanpa batas frekuensi, Masya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya dari segenap lapisan masyarakat kota Samarinda khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya, untuk selalu mensupport, mendukung kegiatan podcast kita ini, yang semoga terus ratingnya naik, amin, levelnya naik, amin, ya, dan yang memfollow juga banyak, amin. Tambah lagi yang like-nya, yang share-nya, mudah-mudahan, amin. Ya Allah mudahkan untuk menggerakkan hati dan tangannya, amin. Ya, memfollow, like dan share. Masya Allah. Jadi semoga pemirsa semuanya sehat, terutama yang selalu mengikuti podcast ini, semoga Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Amin, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Bang Dika masalah haji, ya. Jadi sebagai dasar kita melaksanakan ibadah haji kan harus tahu dasarnya ya. Benar, Beb. Nah, itu sebagai dasar di sini abadikan di dalam Al-Quran, ya, ayat 27 surah Al-Hajj. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya. Tapi sabab musabab daripada Allah memfirmankan ayat ini
manakala dalam sejarah dinyatakan ketika Nabi Allah Ibrahim ya sudah rampung atau sudah selesai merenovasi Ka'bah ya atau membangun Ka'bah, maka Nabi Allah Ibrahim itu bertanya kepada Allah, ya Allah, Ka'bah ini bangunannya sudah selesai, cuman yang saya ingin pertanyakan siapa yang akan beribadah di sini? Karena mindset kita ya barang tentu untuk di masa beliau Nabi Allah Ibrahim itu kan belum banyak orang. Iya benar Beb. Di Mekah itu belum ada hotel Zam-Zam, belum ada. Tower Jam-Jam belum ada Beb. Tower Jam-Jam belum ada. Ya, belum ada Hilton. Wah. Apa semuanya yang sekarang ini berlomba-lomba ya. Iya Beb. Lebih tinggi daripada Ka'bah, lebih tinggi daripada Masjidil Haram. Nah itu gimana itu? Ya zaman dulu masih gurun Sahara. Jadi setelah selesai suatu hal yang wajar bertanya kepada Allah, siapa yang akan beribadah di sini, yang akan datang ke sini, yang akan mampir ke sini, ini siapa ya Allah? Bangunannya sudah selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, kamu jangan takut, jangan khawatir. Ya, dengan berdirinya Ka'bah tegak di situ, pastilah ada nanti yang akan beribadah kepadaku di sekitar tempat itu. Ya, lantas bagaimana ya Allah untuk memanggil mereka? Kata Nabi Allah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, kamu sampaikan saja seruan kepada lapisan masyarakat yang ada di sekitar bangunan ini dan untuk semua manusia. Kamu berseru, kamu panggil mereka, nanti aku yang akan mendatangkan mereka. Makanya seruan ini ya diabadikan dalam surah Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Makna wallahu a'lam bimradih, yang artinya sampaikan oleh engkau wahai Ibrahim, ya, serukan kepada mereka untuk berhaji ke sini, untuk beribadah ke sini, ke tempat ini. Ya, di saat nanti kamu menyampaikan, menyerukan kepada mereka untuk datang ke sini, nanti aku akan mendatangkan mereka ke sini. Baik mereka yang datang ke sini itu ya'tuna rijal, dengan berjalan kaki. Nanti ya, coba lihat, nah, ada yang berjalan kaki nanti, ya, atau nanti ada lagi yang wa ala kulli dhamirin, ada yang pakai kendaraan, ya, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan. Pokoknya nanti ya'tina min kulli fajjin amik, yang akan datang ke tempat ini bukan dari sekitar ini saja, tapi dari semua golongan, semua kalangan, semua tempat, dari berbagai arah. Fajjin amik, kulli fajjin amik, dari berbagai arah akan aku datangkan ke sini. Makanya ya, orang yang beribadah haji datang ke sana sampai pada detik ini itu tidak lepas daripada tamunya Allah. Sebenarnya hakikatnya, substansinya Allah yang telah mendatangkan mereka. Masya Allah. Allah yang telah mendatangkan mereka. Begitu. Ya, kan lagi berita nih ada nih Beb, seorang nenek-nenek petani dia nabung itu dipanggil sama Allah sampai ke sana Beb ya. Dan itu beliau itu jadi ikon haji tahun 2026 katanya Beb. Masya Allah. Oh, iya, Beb. Jadi memang haji ini memang panggilan Beb. Panggilan. Jadi perkara haji ini adalah perkara panggilan. Jadi jangan sampai wah ada uang baru bisa haji, nggak ada uang nggak bisa haji. Ya, artinya walaupun kita ketika berangkat ke sana itu ya tetap harus membawa uang ya. Iya Beb. Tapi kan bukan berarti harus uang itu menjadi segala-galanya. Wah benar Beb. Walaupun segala sesuatu itu melibatkan uang. Benar. Tiket pesawat. Iya. Iya kan Beb. Betul. Ya belum hotelnya, ya kan. Betul.
Ya, kayak haji furoda, haji mujamalah itu kan kurang lebih uangnya 400 jutaan. Satu orang tuh Bib. Bahkan bisa lebih. Masya Allah. Kalau kiblatnya ke duit, ya ke uang, berarti kan yang ke sana itu pasti dia punya uang lebih daripada itu. Tapi kenyataannya ada juga yang berangkat haji furoda 2 tahun yang lalu, ya, atau haji mujamalah, mereka sampai ke sana ya ndak berdasarkan uang sampai ratusan juta. Masya Allah. Ya, berarti kan memang segala-galanya pakai uang. Cuman uangnya di situ kan nggak harus dari kita, mungkin lewat tangan orang lain. Benar Bib. Artinya di sini kalau Allah ingin mengundang mereka, maka Allah pasti akan membuka jalan yang menjadi kemudahan untuk mereka. Masya Allah. Sekalipun seumpamanya ente Bang Dika diundang oleh Allah untuk berhaji, kan nggak ada uang tuh. Iya Bib. Ada uang nggak 400 juta? Nggak ada. Tapi kalau Allah yang undang, ada nggak? Ada pasti Bib. Jadi ada uang itu. Masih ada Bib, benar. Walaupun bukan dari kantong Iya, Bib. kita, tapi tetap harus pakai uang. Tapi kan bukan uang situ gitu. Iya, Bib. Uangnya uang Allah. Iya, Bib. Karena emang datangkan Allah. Nah Allah ya melibatkanlah orang-orang yang sekiranya bisa membantu Anda. Makanya Gitu. makanya bilang orang tuh haji ini adalah tamunya Allah Bib ya. Tamunya Allah. Kayak bisa jadi kan, Mas Andika, sudah haji belum? Belum. Mau haji? Mau. Sudah besok nanti haji. Wah. Masya Allah. Amin. 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 Lu kok bisanya? Iya. Kamu yang biasa sama Habib kan? Iya betul. Oh ya itulah makanya saya memberangkatkan kamu haji karena saya melihat kamu dekat sama Habib, kan bisa jadi Iya, itu benar, gitu. Masya Allah. Ya kan kayak orang umroh itu ada kadang dia dapatkan pas di majelis. Ya belum lama ini saya lagi ngajar di satu masjid di Samarinda sini. Tiba-tiba selesai saya mengajar itu ada yang bisiki saya, Bib, tolong umumkan ada 2 orang di sini yang akan mendapatkan surprise berangkat umroh. Masya Allah. Merekanya tidak tahu, Bib. Habib umumkan aja bahwasanya ini dari hamba Allah. Nah, itu kan. Jadi selesai sholat isya, ya saya sampaikan sama jemaah jangan pulang dulu. Ada surprise dari Allah lewat hambanya, yang hamba itu tidak mau disebutkan namanya. Dia bilang hamba Allah. Kata saya yang bernama Fulan bin Fulan ada Beb, ayo. Yang bernama Fulan bin Fulan ada, nah 2 orang. Ada Beb, ayo. Anda beruntung, Anda akan berangkat umroh. Hah? Kaget ya. Masya Allah. Bib. Kaget. Pokoknya siap-siap dalam waktu dekat Anda akan berangkat umroh. Siapa? Dari mana? Dari Allah. Lewat hamba Allah. Nah, Masya. ya tetap pakai uang, cuman kan nggak harus dari uang dia. Kalau Allah memanggil, walaupun dari mana uangnya, yang penting orang itu bisa berangkat. Itulah mukjizatnya. Makanya kita dia harus dekat sama Allah, biar kita dipanggil juga. Iya Bib. Bib, untuk rangkaian haji itu dimulainya dari mana sih Bib? Kayak orang pakai apa? Ihram Bib ya, pakaian Iya. ihram itu apakah sudah terhitung haji Bib atau belum Bib? Oke. Haji ini mulai aktifnya itu dari tanggal 8. Ya. Atau dari tanggal 9. Tanggal 8 itu disebut dengan Tarwiyah. Tanggal 9 disebut dengan Arafah. Yang berangkat tanggal 8 itu mereka ke Mina dulu. Ke Mina. Di Mina, dari Mina selesai mereka ya mendapatkan kemah, tempat tinggal untuk tinggal di sana beberapa hari. Dari situ besoknya atau malamnya atau menjelang subuh, terserah ya, tergantung kepala rombongan atau yang punya travel. Biasanya ada jadwalnya. Nanti dari Mina
kita berangkat ya ke Arafah subuh semuanya, atau menjelang subuh, atau jam 12 malam, seperti itu. Itu mulai dah. Dari situ berarti kita udah siap-siap. Apa yang harus disiapkan? Kain ihram untuk laki-laki. Karena kalau perempuan nggak pakai kain ihram. Oh, kalau perempuan pakai apa? Pakai baju lah, masuk pakai kain ihram. Nah, maksudnya pakai nanti kalau perempuan sama pakaiannya ihram dengan laki-laki gimana kondisinya? Nggak husu dong nanti. Terbuka auratnya. Kalau perempuan dia boleh, cuman bebas ya. Cuman kebanyakan pakai kain putih. Kain putih. Baju putih. Baju putih. Ya. Itu yang bilang tanpa jahitan itu berlaku untuk laki-laki. Oh, laki-laki. Iya, untuk laki-laki. Kalau baju nggak ada jahitannya gimana? main plak gitu. Iya, main tarik-tarik nanti bahaya dong. Ya, makanya laki-laki aja. 2 helai kayak begini. Ya, ini untuk ke atas, ada satu lagi untuk bawah. Gitu. Untuk atas. Ya, untuk atas diselendangkan, bawah disarungkan. Sarungkan gitu, Beb. Ya. Itu mulai kapan itu? Itu ketika ya berangkat menuju Arafah. Jadi ke Arafah itu sudah semuanya para laki-laki memakai kain ihram. Kain ihram. Nah, itu jadi ada yang kalau reguler itu biasanya tanggal 8 itu tarwiyah. Udah berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina, Beb. Ya. Kalau yang plus itu biasanya dari hotel transit. Dari hotel transit atau dari apartemen juga mereka menjelang tanggal 9. Mendekati subuh itu biasa berangkat. Ada juga yang habis Isya. Ada juga yang jam 12, tergantung masing-masing ketuanya. Itu berarti dari Mekah, Beb, berarti? Dari Mekah. Dari Mekah, Beb. Ya. Karena mereka sudah mendekati haji ini dari Madinah ke Mekah semuanya. Oh ya. Nanti kalau bertahan di Madinah kapan hajinya? Oh, ya kan? Ya, jadi sebelum tanggal 8 tuh mereka sudah ada di Mekah semuanya. Udah hotel masing-masing. Ya, cuman kalau yang ke Madinah dulu mereka selesai ibadah haji enggak ke Madinah lagi. Ke Mekah lebih. Ya, jadi selesai dari ibadah haji di Mekah mereka enggak ke Madinah, langsung pulang. Oh, ya, kalau yang ke Madinah itu dia langsung ke Mekah kayak saya. Nanti saya ke Mekah dulu. Ya, habis dari Mekah selesai pelaksanaan ibadah hajinya di Mekah, baru ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Begitu. Nah, itu di tanggal 8 ya, catat ya, tanggal 8 menjelang tanggal 9. Jadi mulai dari habis maghrib sampai dengan malam atau mendekati subuh itu mereka berbondong-bondong datang memenuhi Arafah. Itu intinya di situ, al-hajju Arafah. Jadi mulai pelaksanaan ibadah haji itu ya di Arafah. Oh, dimulai itu pada saat di Arafah, Beb ya? Di saat di Arafah. Jadi haji itu, pelaksanaan haji itu nggak lama, cuma 5 hari aja. Pelaksanaan haji itu nggak lama-lama. Tanggal 8 atau tanggal 9, tanggal 10 tambah 3, 5 hari. 3 ini masih di Arafah, Beb? Enggak. 3 ini di Mina. Oh, 3-nya di Mina. Ayam tasyrik itu nanti di kemah Mina. Nah, ya, setelah itu udah selesai ibadah haji, balik lagi ke Mekah. Yang ke Mekah atau 2 hari setelah dari Mekah nanti yang belum ke Madinah. Habis itu bebas dah. Gitu. Jadi mungkin di mindset orang yang belum haji bahwasanya ibadah haji itu sampai 1 bulan. Iya, Beb, benar, ya kan? Benar, Beb. Nah, Ana berpikiran seperti itu, Beb. Ibadah haji 1 bulan. Ada yang Masya Allah ya, Bapak ini nyamannya ibadah hajinya sampai 50 hari gitu. Ada yang 2 bulan 60 hari. Yaitu para petugas. Para petugas haji belum boleh pulang. Iya, dia berangkat duluan, pulang terakhiran 60 hari. Ya, kalaunya jamaahnya rata-rata 40 sampai 50 hari. Ya, berarti kan Masya Allah enaknya ya, ibadah hajinya sampai 50 hari, berapa puluh kali tuh hajinya. Padahal ya, sekali aja, Beb. Hajinya sekali ya. Dan prosesnya itu hanya 5 hari. Hanya 5 hari, Beb.
Nah, itu kan Itu 5 hari kalau dihitung dari Arafah, dari Tarwiyah. dari tarbiyah Beb ya. Kalau yang berangkatnya sekarang ya tanggal 9. Iya. Berarti ya pas Arafah kan, Iya, pagi dia datang ke Arafah. Pagi itu. Karena mulai Arafah itu kapan coba mulainya Arafah? Mulainya Arafah itu jam 12 siang. waktu zuhur ya. Itu mulainya, dibukanya Arafah. Arafah itu menjadi istimewa, menjadi agung, menjadi luar biasa, doanya mustajab. Itu waktunya terbatas, bukan sepanjang masa. Oh, bukan dari misalnya anak subuh di sana sampai sehari itu enggak? Nah, jadi walaupun kita berangkatnya malam nih, besok Arafahnya hari ini, kita datangnya malam nanti tadi malam. Walaupun kita datangnya tadi malam, tetap itu belum connect gitu. Diibaratkan kita masuk ke hotel itu belum check in. Belum bisa masuk kamar. Iya. Karena belum check in. Nah, kapan bisa masuk kamar kalau sudah check in? Nah, check innya itu kapan? Pas zuhur. Sampai kapan? Sampai jam 6. Jam 6 sore. Maghrib. Berarti kan cuma 12 jam aja. Jam 2 enggak dong, Beb. Kan dari jam 12 siang. 6 jam. Oh, 6 jam. Iya, 6 jam aja. 6 jam aja, Beb. Iya. Dari jam 12 sampai sampai gurub, sampai maghrib. Sampai maghrib, Beb. 6 jam. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan sampai jam 12. Tapi yang mu'tamad, yang masyhur itu sampai jam 6, sampai gurub. Itu Arafah. Jadi kalau yang waktu 6 jam ini tidak dimanfaatkan, ente datang ke sananya itu jam 11, balik lagi. Iya kan? Itu nggak sebut haji. Atau ente datang ke Arafahnya waktu subuh. Iya kan? Hari ini kan sampai jam 6 tuh, sampai terbenam matahari. Iya, Beb. Ya, ente datangnya subuh nanti besok. Ya nggak jadi haji. Karena al-haji Arafah. Haji itu penentunya adalah di Arafah. Di Arafah, Beb. Di Arafah. Sebegitu istimewanya Beb padang Arafah itu kenapa, Beb? Ya disitulah, karena intinya haji itu ya di situ, di Arafah. Di Arafah, Beb. Ya, di Arafah. Di situ untuk supaya mengingat kembali tentang kehidupan kita, evaluasi diri, kontrospeksi diri, ya, mengintrospeksi diri ke masa Arafah. Masa Arafah, Beb. Ya, betul-betul artinya difungsikan untuk akhirat. Berarti memang berarti semua satu, ya ibarat satu dunia itu yang haji itu kumpul di Arafah, Beb. Arafah. Sepadat apa tuh Arafah, Beb? Makanya luar biasa kan, tanah Arafah itu kecil. Sedunia orang bisa sampai 3 juta sedunia itu. Masya Allah. Kalau haji akbar bisa sampai 7 juta kumpul menjadi satu di Arafah. Makanya lautan manusia, di mana tempat manusia. Padahal itu tanah itu kalau bukan di Arafah sunyi, hanya tukang bersih-bersih aja. Oh, kalau bukan pada saat haji sepi, Beb. Sepi banget. Sepi banget tuh. Iya. Pas di Arafah udah kayak tanah hidup memang, kayak perkampungan, perkotaan, yang jualan banyak, ya, yang bersodakoh banyak, cuma-cuma macem-macem. Berarti kalau pada saat di Arafah tuh ya maksudnya kayak sholat juga di situ, berdoa apa salah satu tempat yang tidak ditolak bukan sih, Beb? Iya, di situ di Arafah. Di Arafah, Beb. Masya Allah. Mustajab doa di situ. Mustajab doanya, Beb. Oh, berarti yang ngebedakan haji sama umrohnya di Arafah, Beb. Iya. Di Arafah sama di Mina sama Muzdalifah. Kalau umroh kan nggak ada ke Mina, Nggak ada Mina, Beb, ya? Kalau nggak ada ke Muzdalifah, nggak ada juga ke Arafah. Umroh itu cuman tawaf, sa'i, halak, udah. Itu aja. 3 tuh aja, Beb. Pas sama tertib. Kalau yang lempar jumroh itu pas setelah Arafah, Beb. Nah itu, jadi kronologinya begini. Ya, orang itu ke Arafah malam-malam kan. Iya, Beb. Sampai dengan subuh, sampai dengan tengah hari baru mulai. Dimulai dengan khutbah. Jadi kalau sudah adzan zuhur, naiklah khotib khutbah di situ.
Habis khutbah sholat, habis sholat zikir. Itu zikir sampai dengan waktu makan lah, jam 2-an. Makan dulu, habis makan sambung lagi zikir sampai dengan asar. Ya, sekitar jam 4 atau setengah 5 itu pasangan suami istri masing-masing diperintahkan untuk ngambil kesempatan berdoa dengan keluarga, karena doa mustajab. Jadi kita ingatkan mereka, Bapak Ibu jamaah haji, silakan sekarang bawa istrinya masing-masing mengambil spek untuk nelpon keluarga atau untuk berbincang-bincang, untuk berdoa dan munajat. Jangan disia-siakan. Kita kasih sampai dengan jam 5:30 gitu, 5:30. Jadi mereka itu sama suami istri saling maaf-maafan. Seru ya, saling maaf, rangkul-rangkulan. Maafkan Unda, selama ini merepotkan Dayang. Itu kalau udah bawa istri enak tuh. Kayak jadi apa namanya, nostalgia masa-masa kita baru kenal dia gitu. Iya. Ya, kita pelukan sambil menangis. Jangan menangis sayang. Masya Allah. Aku siap selalu melindungimu sepanjang masa. Ajib kan. Iya, ayo kita berdoa. Berdoa deh. Berdoa, Masya Allah, nangis-nangis kan halal. Iya. Istrinya lah, suaminya. Udah sampai jam 6, sampai jam 6 kita panggil lagi mereka, kita kumpulkan. Ada break water dulu, minum dulu, makan snack apa, mau makan nasi boleh. Karena kalau haji plus tambah lagi enak, semuanya fasilitas ada. Insya Allah Bebe. Mau makan, mau buah-buahan, mau es krim, apa saja ada. Kayak di surga ada sudah. Masya Allah. Habis itu baru kita kumpulkan lagi, mereka kumpul ya. Baru di situ pembimbingnya berdoa lagi, berdoa ibtihal, berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai nangis ya Allah, sampai dengan waktu maghrib. Sampai waktu maghrib Bebe. Maghrib, sholat maghrib dijamak dengan isya. Nah, baru dari situ naik bis meninggalkan Arafah. Sepi itu Arafah tuh. Jam setengah 7 aja udah sepi Arafah. Udah pada ini Bebe. Udah pada pulang. Tinggal yang ramai jalan penuh bis, karena mereka semuanya menuju ke Muzdalifah. Oh ke Muzdalifah Bebe. Jadi sekarang Muzdalifah yang penuh. Sebelumnya hamparan luas, nggak ada orang. Pada saat itu, malam itu di Muzdalifah full, jutaan manusia. Muzdalifah nih berarti kayak kota ya Bebe? Tempat. Oh tempat. Iya Pak, sama padang pasir juga. Padang pasir juga Bebe. Bersampingan dengan Arafah. Jadi ada yang jalan kaki, ada yang pakai mobil ya, ke Muzdalifah. Ya, untuk apa? Untuk mengambil batu. Oh JP Pak. Betul. Ngambil batu 7 kali 3. Ya, 7 kali 3. Berapa 7 kali 3? 21 Bebe. 21. Dilebihin lah. Ya, ditambah 7 lagi. Kok bisa ditambahi lagi? Kenapa? Karena dari situ, dari Muzdalifah, nanti sekitar jam 1, jam 2 baru dibuka jalan. Jam 1 malam Beb? Iya, jam 1 sampai jam 2 malam. Jam 2 malam baru dibuka jalan. Dibuka jalan menuju ke, ada yang ke Mina, ada yang ke Mekah. Karena minimal yang tinggal di Muzdalifah 6 jam. Sama kayak di Arafah. Nggak bisa cuma datang ke Muzdalifah langsung pulang. Harus berdiam, namanya mabit di Muzdalifah, harus bermalam di Muzdalifah. Harus bermalam di Muzdalifah Bebe. Nah, bermalamnya di Muzdalifah itu minimalnya 6 jam. Jadi kalau dari jam 6 sampai jam 12 malam. Makanya jam 12, jam 1, jam 2 baru dibuka jalan. Karena semuanya ditutup sama polisi. Dipagar sama polisi. Jadi orang tuh menjadi satu di situ. Nah, setelah itu mulai dari jam 2 dini hari itu sampai dengan pagi menjelang subuh, sampai dengan subuh itu mereka antri tuh, kena jutaan kan orang. Iya, Antri kemana? Antri naik bis untuk dibawa ke Mina.
ke tenda. Tadi tenda Arafah. Tenda Arafah. Kalau di Muzdalifah nggak ada tenda. Los gitu BP ya. Iya, kalau kita yang haji plus di bis enak. Oh, berarti Tidur. di bis aja BP. Batu sudah ada. So panitia siapin. Oh, Masya Allah ya. Nah, di mobil aja, makanan banyak, minuman ada. Tinggal nunggu jam 2. Jam 2 dibuka baru jalan. kita keluar. Oh, Masya Allah. Nah, keluarnya ini kalau yang plus biasanya rata-rata antara 2 juga. Ya, ke Mekah atau ke Mina, ke kemah lagi. Ya, kalau yang reguler pasti dia ke kemah lagi. Kalau reguler pasti kemah BP. Ke kemah. Nah, nanti dari kemah ya, atau kalau yang plus langsung ke Mekah. Sampai ke Mekah itu mungkin jam-jam 3 gitu, setengah 4 ya, atau jam 3 lah, langsung tawaf. Tawaf namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Habis tawaf seperti biasa sa'i. Habis sa'i baru halak, cukur rambut. Itu dapat namanya tahallul awal. Tahallul awal BP. Iya. Tahallul awal itu sudah bebas kita nanti, bebas ganti baju, mandi. Makanya dari situ nanti setelah subuh boleh ikut sholat subuh, sholat Id di Masjidil Haram, dengarkan khutbah, habis itu baru ke hotel. Boleh juga langsung ke hotel, istirahat, mandi di hotel, habis mandi tidur. Karena kan semalaman gitu. Iya, Bib. Capek kan? Capek itu Bib. Hotel tidur. Makan tidur, istirahat. Nanti sorenya menjelang maghrib atau setelah maghrib siap-siap lagi untuk ke Mina. Begitu. Ke Mina untuk apa? Melontar. Melontar itu ada 3, 1, 2, 3. Ada ula, usto, aqabah. 3 tempat berarti Bib. Ya, nah di ketika kita ke Mekah dulu, maka yang dilontar itu yang aqabah dulu, yang ketiganya, bukan yang ke-1. Oh, berarti maksudnya bukan berarti harus urut, enggak Bib ya? Urut. Oh, Tapi urut. nanti itu setelah tanggal 11, 12, 13. Kalau ini yang pertama ini ya jumrahnya jumrah aqabah, melontar aqabah, langsung ke yang nomor 3. Habis melontar ya, habis melontar itu sudah kita bebas dah jadi haji itu sudah. Oh, berarti terakhir itu pada saat lempar jumroh tuh Bib, melontar Iya. tuh Bib ya. Nah, itu baru nanti berikutnya melontar juga, jumroh juga. Dimulai dari tanggal 11. Jadi ini melontar tanggal 10 malam kita melontar. Habis itu baru besoknya tanggal 11. Itu ada jadwalnya masing-masing. Enggak sembarangan. Oh, berarti kirain 3 tempat itu pada di hari yang sama Bib. Enggak Bib ya. Berarti Di hari yang sama itu yang aqabah itu. yang Aqabah tuh Bib ya. Yang tanggal 10 tuh Bib ya. Tanggal 10. Nanti tanggal 11, 12, 13 itu baru berurutan. Kalau itu ya boleh kita nitip sama orang, boleh. Aku nggak bisa, kecapean, tolong ya. Asal sebutkan namanya, kita dulu baru yang lain. Tung. 7 batu Bib ya. 7 kali 3. 7 kali 3 Bib ya. Ula, wusta, aqabah. Sampai 3 hari. Boleh 3 hari, boleh 2 hari gitu. Namanya ada nafar ula, ada nafar tsani. Nafar tsani itu sampai 3 malam. Karena tanggal 11, 12, 13. Nah, selesai itu kembali lagi kemana? Ke hotel. Balik hotel Bib ya. Nah, kembali ke hotel itu bebas dah. Paling nanti kalau ada city tour itu aja. Selain itu sudah bebas ibadah sendiri, sholat sendiri, ke Masjidil Haram sendiri, mau belanja sendiri, mau makan sendiri. Biasanya yang plus itu disitulah nikmatnya kita nanti di hotel Zamzam, Grand Zamzam. Ya, di situ kita bisa sholat tiap waktu ke Masjidil Haram. Masya Allah. Dekat Bib ya. Dekat itu. Hotel Zamzam kan di mukanya. Masya Allah. Sampai pelatarannya. Di situ kita. Berapa hari? Sampai 10 hari, 11 hari. Puas. Ibadah itu. Wajib kan? Wajib sih. Baru ke Madinah. Di Madinah sekitar seminggu baru pulang.
Baru pulang ke Indonesia, Bib. Iya. Masya Allah. Jadi prosesnya itu 2 tambah 3 5 5 hari. haji. Selebihnya itu ya sudah ibadah-ibadah aja. Ajib kan? Ajib. Nah, itulah haji itu. Nah, terus kalau yang kan ada tuh Bib, bilang orang apa? Ba'dal haji. Ini yang saya sampaikan ya, senikmat ini hajinya haji plus ya. Di 2016 ikut haji reguler itu Masya Allah perjuangannya pahit. Karena tadi itu kalau haji reguler itu di saat di Muzdalifah dia harus antri naik mobil menuju ke Mina. Nanti dari Mina untuk Jemarat itu berjalan kaki itu sampai 4 kilo 3,5 kilo. Bayangan 2 terowongan ditembus. Mana usianya tua-tua. Bayangin. Kalau disitulah kesannya itulah haji. Asyik walaupun jauh gitu. Karena ramai kan jutaan. Allahu Akbar. Allah sambil takbir itu. Masya Allah. 3,5 kilo kali 2 berarti 7 kilo. 7 kilo jalan kaki. Jalan kaki pulang pergi. Hanya untuk ngelontar aja itu balik lagi. Dan itu 3 hari. Minimal 2 hari. Minimal 2 hari. Iya. Coba bayangkan. Tapi nikmat. Ya orang senang kan, kalau udah senang itu apapun yang menjadi pekerjaan itu tidak terasa. Benar. Yang penting tidak merasa dibebani. Jadi dia kayak kewajiban, senang aja, asik, apalagi sama-sama yang lain ketemu. Itu. Semua negara kan jadi manusia itu macam-macam. Disitulah kesan-kesannya. Insyaallah. Ya pasti intinya tuh ya 5 hari tuh Bib ya. 5 hari. Ya, 5 hari aja Bib ya. Nah, itu balik Bib yang untuk yang ada yang apa ba'dal haji Bib. Badal itu haji. pengganti. Ada syaratnya nggak sih Bib? Misalnya orang tua yang udah memang nggak bisa berangkat kah Bib atau udah meninggal, itu boleh di ba'dal haji? Boleh. Yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal tapi uzur ya. Artinya sudah madarat, sudah nggak bisa lagi, dan sudah boleh dibadalkan. Boleh. Iya. Jadi kita menghajikan dia gitu. Cuman dengan catatan yang menerima badal ini dianya harus sudah haji. Karena wajib haji itu cuma 1 kali. Wajib haji sekali Bib. Iya, berikutnya sunnah. Jadi bolehlah membadalkan orang gitu. Masya Allah Bib. Menggantikan orang Bib ya. Iya, orang yang nggak sanggup untuk haji kita gantikan. Karena ada badal haji. Seperti itu. Terus Bib, kan kalau pada saat jamaah pada saat pelaksanaan ibadah haji ini kan pasti ada lebih berita-berita duka, ada yang meninggal, ada yang terinjak. Nah itu pada saat jamaah haji ini meninggal, itu apakah proses hajinya ini boleh diwakilkan oleh misalnya ketua rombongan kah atau gimana Bib? Kalaunya dia masih di Indonesia meninggalnya, kemudian ada yang membadalkan, jadi masalah. Nggak masalah. Tapi pada saat di Mekah gimana Bib? Kalau sudah di Mekah, ya nggak bisa, apalagi haji reguler, ya haji reguler. Nah itu soalnya ada ketentuan sendiri. Ada ketentuan sendiri Bib? Iya, haji reguler ya susah. Ya, nah, kalau udah di sana meninggal ya sudah meninggal aja. Tapi kan innamal a'malu binniyat, mungkin dia dapat niatnya karena mau pergi haji kan. Masya Allah. Kalau sudah di sana susah. Kecuali kalau udah masih di Indonesia, kalau memang bisa gitu ya, biasanya bisa digantikan dengan anaknya. Ya kalau sudah di sana ya nggak bisa lagi, sudah meninggal, iya susah. Niatnya tuh pengen ibadah haji gitu kan, tapi niatnya tuh pengen meninggal di sana tuh boleh gak sih? Bukan niatnya dia ya pengen meninggal di sana, tapi berdoa. Berdoa, dia berdoa kepada Allah ingin meninggal di sana. Artinya Allah, kalau engkau mematikan saya, matikan saya di kota Makkah, apa? Boleh. Ya Bib, insyaallah Bib, ini masalah haji ini panjang nih Bib. Cuman kayaknya kita sampai sini dulu Bib, masalah haji Bib. Nanti pembahasan selanjutnya mungkin kita bahas tentang kurban kali Bib. Insyaallah. Ya kan? Insyaallah tentang kurban, karena kan haji dan kurban ini kan
berbarengan tuh kan. Nah, ya Habib, terima kasih Habibana. Siap, sama-sama. Semoga cepat sembuh Habibana. Istirahat yang banyak dan minum vitamin Habib. Ya, jemaah, sekian untuk pembahasan tema kita hari ini tentang haji, ya kan. Dan minta doanya untuk Habibana selalu dalam keadaan sehat, terus dilancarkan untuk ibadah haji beliau yang insya Allah mungkin minggu depan Habibana udah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah hajinya. Ya, sekian dari saya Muhammad Andika di podcast Darussofa, dakwah tanpa batas frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and share, dan juga jangan lupa ya subscribe